saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jabatan aja, ganti yang lain, apa salahnya? Saya harapkan begitu. Dan semua instansi pemerintah masuk camat dan desi supaya Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alam memberi sorotan tajam terhadap sejumlah bupati dan juga wali kota di wilayahnya yang mulai mengeluhkan soal penanganan banjir. Mu'alam meminta agar para kepala daerah itu untuk cengeng dan justru bersikap proaktif. Dalam keterangan pada Kamis 4 Desember di Aceh Timur, secara tegas Mu'alam meminta agar bupati dan wali kota yang untuk mundur. Selain itu, seluruh instansi termasuk kepala desa atau kecik dan camat juga diminta turut andil dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Menurut Mu'alam, sebagai pemimpin harusnya tidak lari dari tanggung jawab. Dalam kesempatan yang sama, Mu'alam mengatakan bahwa peristiwa banjir pada tahun ini diibaratkan seperti tsunami jilid 2. Total ada 18 kabupaten kota yang terdampak banjir di Aceh. Wilayah yang paling parah adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Bandar Meriah, dan Aceh Tengah. Mu'alam ikut serta dalam penyaluran bantuan ke wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor yang terisolir seperti Aceh Timur dan Bandar Meriah. Pada misi pertama, Mu'alam menggunakan helikopter TNI dari Aceh Utara menuju Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur pada Selasa 2 Desember. Kemudian Mu'alam berlanjut Meriah dengan membawa 1,2 ton sembako untuk warga terdampak. Saat berada di Bandar Meriah, Mu'alam juga melakukan pertemuan dengan Bupati Bandar Meriah, Tagore Abu Bakar, serta Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Mu'alam menegaskan bahwa percepatan pembukaan akses darat jadi prioritas utama agar bantuan bisa menjangkau lebih luas dan aktivitas masyarakat kembali normal. Selain akses jalan, Mu'alam juga mengupayakan pemulihan listrik di wilayah tengah Aceh serta pasokan bahan bakar minyak. Sementara itu pada Rabu 3 Desember hampir tengah malam, Mu'alam tiba di Aceh Tamiang. Wilayah Aceh Tamiang sendiri lebih mencekam karena jaringan listrik yang belum pulih ditambah bau busuk dari material banjir yang belum tertangani. Bau busuk ini memicu kekhawatiran baru terkait munculnya penyakit di tengah ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian ataupun di rumah-rumah yang tersisa. Iya, Pak Gubernur bisa dijelaskan Pak bagaimana situasi kondisi banjir di Aceh saat ini Pak? ya Pak, kalau saya secara pribadi ya melihat banjir dan longsor ini adalah tsunami jilid kedua. Jadi pun demikian 18 kabupaten yang dampak imbas banjir dan longsor. Di 4 kabupaten yang terparah ya. Jadi kita harapkan, kita himbau kepada semua masyarakat supaya agar tabah dalam menghadapi musibah ini. Dan alhamdulillah setiap musibah pasti ada hikmahnya. Ini perlu kita garis bawahi. Dan mudah-mudahan bersabar. Dan alhamdulillah kita apa yang kekurangan kita akan usahakan untuk sementara darurat provinsi. Parah daripada 4 kabupaten kota yang parah, termasuk yang hancuran. Itu termasuk Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga sebahagian Biren ya, dan juga mengikut daripada itu yaitu Takengon dan Bandar Meriah. Ya, sejauh ini Pak, langkah dari pemerintah provinsi sendiri Pak, bagaimana Pak? Ya, langkah dari pemerintah kita sudah maksimal ya, mengoptimalkan bantuan. Yang pertama sembako dulu, terus minyak, terus kebutuhan lain yang dianggap perlu. Kita sedang mengevakuasi. Dan masalah kesehatan kita pun sudah ada dokter dari Malaysia yang beroperasi untuk memulihkan masyarakat yang dampak daripada banjir tersebut. Ya Pak, satu lagi Pak, untuk di Kabupaten Tamiang sendiri Pak, untuk saat ini Pak sudah 8 hari mereka dinyatakan belum mendapatkan pasokan makanan. Dan alhamdulillah kita semalam kita sudah salurkan 2 truk
Ini termasuk saudara kita dari Sumatera Utara, namanya Bang Akiat bin Abdullah, sudah menyalurkan 2 truk semalam. Dan alhamdulillah untuk saat ini mencukupi. Dan kalaupun tidak mencukupi, saya datang ke Lusongai, kita di sana ada banyak logistik yang datang dari luar provinsi. Seperti itu. Ini saja sudah bukan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu? Baru itu sikit sudah bukan diri. Dan harus proaktif memulakan masyarakat. Jangan lari. Jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jabatannya, ganti yang lain. Apa salahnya? Saya harapkan begitu. Dan semua instansi pemerintah masuk camat dan gisi supaya proaktif itu. Ini saja sudah bukan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu? Baru itu sikit sudah bukan diri. Dan harus proaktif memulakan masyarakat. Jangan lari. Jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jabatannya, ganti yang lain. Apa salahnya? Saya harapkan begitu. Dan semua instansi pemerintah masuk camat dan gisi supaya proaktif semuanya dalam membantu masyarakat masa depan dalam bencana banjir ini. Pak, satu lagi Pak. Ya, Ini ya. kan bencananya sangat dahsyat ya, kayak tsunami kedua. Ini apakah akan ada misalnya pemerintah Aceh juga meminta dana dari luar negeri untuk rehab rekon nanti yang kedepannya? Ya. Sementara pemerintah kan katanya mereka cukup uang, tidak usah pakai uang dana luar negeri. Gitu. Itu di luar jangkauan saya. Tapi yang kita tahu, kita cukup membutuhkan banyak uang untuk rehabilitasi, terutama sekali rumah mungkin lebih kurang 20.000. Kita harus renovasi, kita harus bangun kembali. Karena kita lihat yang paling parah Aceh Utara dan Aceh Timur, sebagian Pidijaya Jaya dan sebagian Biren hancur total. Dan rumah kayu tidak ada yang boleh dipakai sikit pun, kecuali rumah batu. Rumah tembok itu mereka bolehlah bersih-bersih air. Tapi kalau rumah kayu tidak ada sama sekali, tidak ada punya kenal Aceh, kenali rumah anak-anak upah. Ya. Nah video banyak ni. Hari Rabu mulai naik, malam Kamis udah ada air sekitar 2 meter lebih. Hari Kamisnya tambah lagi sampai malam Jumatnya. Malam Jumatnya sampai kira-kira sekitar 3,5 meter. 3,5 meter. Jadi hari Jumatnya udah reda, baru mulai surut pelan-pelan. Sampai hari Sabtu kami bisa keluar gitu, cari makan. Kami dari Desa Manang ini langsung ke kantor KPA, mengungsi keluarga dan ada tetangga-tetangga semua ke yang udah dibawa rumah ke kantor KPA ini, mengungsi orang ini semua kemari sekitar 50 orang lebih. Paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Ada yang udah demam, sakit, macam lah gitu. Kalau bisa kami minta tolong sama pemerintah ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.